Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Chandra Kurniawan. Saya dari kampus S3IP PGRI Jombang. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menganalisis tentang tokoh utama dari Dylan 1990. Menganalisis menggunakan teori psikoanalisis. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis novel Dylan 1990 karya P.D. Baik menggunakan teori psikoanalisis. Pada bagian pertama, saya menjelaskan sifat dari tokoh utamanya yakni Dylan. Dylan memiliki sifat yang arogan, kejam, romantis, lucu, dan juga menarik. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena yang pertama, sifat kejam dimiliki oleh seorang Dylan dan arogan karena dia adalah seorang ketua geng motor, panglima tempur dari sebuah geng motor di Bandung. Ya, ini yang membuat salah satu alasan mengapa Dylan itu memiliki sifat yang arogan, memiliki sifat yang kejam. Karena pada zaman itu geng motor itu lebih ke banyak sekali tawuran, banyak sekali mencari nama dengan cara kekerasan seperti itu. Dan di novel ini Dylan itu seringkali melakukan sebuah tawuran, bahkan di satu momen itu Dylan menyerang gurunya karena telah menarik bajunya saat upacara berlangsung. Setelah menjelaskan sifat kejam dan arogan, sifat kedua dari Dylan ini adalah yang romantis. Seperti yang kita tahu, novel ini menjelaskan tentang genre percintaan ya antara Dylan dan Milea. Di bagian awal novel ada siswa baru perempuan yakni bernama Milea. Saat Milea berjalan menuju ke kelasnya, menuju ke sekolahnya, ada sosok pria yang mendekatinya, yakni Dylan. Dylan menggunakan motornya mendekati Milea dan berkata dengan gombalan-gombalannya seolah-olah ia meramalnya. Nah, meskipun pada awalnya Milea ini tidak merespon, tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Dylan, tapi Dylan ini tidak berhenti sampai di situ. Dengan sifatnya yang romantis tadi, Dylan mendatangi rumahnya dengan membuat sebuah surat undangan. Nah, undangan tersebut berisi bahwa Milea diundang pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu untuk ke sekolah. Nah, ini kan cukup aneh. Kemudian hal itu yang membuat Milea merasa lucu, merasa tertarik. Tidak sampai di situ, Dylan juga bahkan menawarkan, mempromosikan makanan-makanan yang ada di kantin. Padahal tidak ada acara apapun, itu hanya untuk alasan dia mendatangi rumahnya malam itu ke rumah Milea. Karena yang dihadapi adalah ayah dari Milea, seperti itu. Jadi itu yang menjelaskan bahwa Dylan memiliki sifat yang romantis. Selain ketiga sifat tadi, Dylan juga memiliki sifat yang keras kepala. Hal ini dibuktikan bahwa dia sempat hampir dikeluarkan dari sekolahnya. Dan pada akhirnya, dia harus dikeluarkan dari sekolahnya karena terlibat dalam tawuran. Bahkan ia harus masuk ke sel kantor polisi karena terlibat dalam tawuran dan menggunakan senjata tajam milik ayahnya. Hal ini membuat dia seolah-olah tidak peduli dengan aturan, dia seolah-olah tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang tuanya. Seolah-olah dia itu hanya mengutamakan nafsunya seperti itu untuk tawuran, untuk geng motornya, dan tidak peduli dengan sekolahnya meskipun dia masih di
bangku SMA ya kala itu, tapi dia seolah-olah sudah seperti preman. Itu yang menyebabkan saya menganalisis bahwa selain ketiga sifat tadi, Dylan juga mempunyai sifat yakni keras kepala seperti itu. Demikian analisis yang bisa saya sampaikan, fokusnya pada tokoh utama yakni Dylan pada novel Dylan 1990 karya Bidik Baik. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada informasi-informasi yang kurang tepat atau salah. Saya akan menerima kritik dari teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.